dengan nomor induk mahasiswa 425.001.3499. Saya adalah guru pendidikan agama Islam kelas 9 di SMP Islam Sinar Cendekia, Tangerang Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini adalah praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja atau UKIN dengan materi etika berkomunikasi di media sosial. Dalam pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan deep learning untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif pada peserta didik. Untuk mengukur kemampuan awal dan hasil belajar siswa, saya menggunakan Quizzes dan EducaPlay yang interaktif dan menyenangkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik dapat menjadi generasi yang beretika, bertanggung jawab, dan bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Berikut adalah proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 9 SMP Islam Sinar Cendekia pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan presensi untuk memastikan seluruh siswa hadir dan siap mengikuti kegiatan belajar. Langkah ini penting agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan tertib dan semua peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif. Nadia hadir. Andes hadir. Akila. Arya ke Jepang. Berangkatnya kapan ke Jepang? Seminggu. 11 hari. Asweta hadir. Zidan. Drino mana? Ke Jepang juga? Itu 2 orang ke Jepang ya? Faris? Setelah seluruh siswa dipastikan hadir dan siap mengikuti kegiatan, pembelajaran pun dimulai. Pada kegiatan awal, saya mengajak peserta didik untuk berdoa bersama dan melakukan apersepsi sebagai pengantar menuju materi yang akan dipelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang etika berkomunikasi di media sosial. Oke, kalau Miss Wina bertanya, apa itu media sosial? Kalian jawab apa? Instagram, oke. WhatsApp, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook. Iya, apa lagi? Yang kalian pakai apa aja? Snapchat, Line, dan lain sebagainya. Miss yakin kalian semua pasti punya media sosial, ya kan? Ada nggak yang nggak punya media sosial? Punya semua? Oke, punya semua ya, kita lihat. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar ini, ketika sahabatan bertiga tapi selalu dicuekin, gak enak banget. Dia curhat nih di media sosial. Komentar kalian gimana? Coba, layaknya kalian lagi berkomentar di Instagram. Coba Kil. Oke, good. Yang lain, coba komentarnya gimana Nad? Oke. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan dan menganalisis pentingnya etika berkomunikasi di media sosial.
kedua, mengaplikasikan dan mengevaluasi keterampilan berkomunikasi di media sosial. Karena kita kan makhluk sosial kan, kita pasti butuh orang lain, ya kan? Betul kan? Kemudian kita analisis nih, analisis konflik yang muncul di media sosial dan merancang solusi kreatifnya. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Miss Wina akan berikan beberapa kasus, mungkin satu kelompok satu kasus ya. Kita akan lihat konfliknya muncul dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, ini bersikap. Bagaimana kita menunjukkan sikap menghargai, mengevaluasi, dan mencipta nilai-nilai karakter positif. Penjelasan tujuan pembelajaran menjadi bekal awal bagi peserta didik untuk memahami arah kegiatan sebelum memasuki pembelajaran inti. Kita perhatikan dulu video ini. Siapa yang suka begini? Oke, ada yang bisa menanggapi video tersebut? Apa yang salah dengan komunikasi tadi? Menghujat. Terus? Ngatain, merendahkan. Kira-kira kalau kita menghujat orang, merendahkan orang, dampak negatifnya ke orang itu gimana? Gak pede, sakit hati, overthinking. Terus? Oke, mantap. Ya, jadi apa yang kita komentari ke orang lain itu, ya kalau kita komentari negatif, kita bisa membuat orang lain menjadi sakit mentalnya. Media sosial itu kan sarana komunikasi modern, ya kan? Zaman dulu ada nggak? Belum ada. Kalau kita pengen komunikasi sama orang tua, misalnya nih, Miss Wina lagi di Jogja, orang tua di Kuningan, Miss pengen komunikasi, gimana caranya dulu? Surat? Kirim surat, betul. Jadi Miss Wina nulis surat,
terus nanti dikirimkan ke orang tua melalui pos. Dulu HP juga adanya SMS doang, ada telepon doang, nggak bisa WA. Ya, sekarang tuh alhamdulillah sudah maju. Nah, dampak positifnya pasti ada, dampak positifnya. Kita punya jaringan lebih luas. Ya. Kemudian kita berbagi informasi. Tentunya harus dicek dulu. Kita harus memilah dan memilih informasi yang tepat. Jangan sampai terjebak kita menyebarkan informasi yang kurang tepat atau berita hoax ya. Istilah lain ketika kita untuk konfirmasi, cek dan recheck berita apa? Good, tabayun. Jadi kita harus tabayun dalam menerima sebuah berita. Tidak ditelan begitu aja. Ya. Oke, sekarang silakan buka Classroom, kerjakan kuisis. Setelah menyelesaikan asesmen awal, peserta didik dibagi ke dalam 3 kelompok. Pembagian kelompok ini dilakukan secara acak menggunakan picker wheel, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda. Dengan cara ini, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih dinamis, kolaboratif, dan menyenangkan. Setelah itu, lanjutkan ke diskusi kelompok sesuai dengan kasus masing-masing. Ini ada LKPD yang sudah Miss Yuna sampaikan tadi, sudah bagikan ya. Jangan lupa tuliskan nama kelompok dulu. Tadi ini kelompoknya 1 ya, kelompok 1. Sesuai kasusnya deh. Nadia kelompok 1, Faris kelompok 3, Akila kelompok 2. Sesuai dengan kasusnya. Kemudian anggotanya tuliskan. Nah, berikutnya ini tadi petunjuk diskusinya ya. Silakan diskusikan. Cermati kasusnya. Kalian boleh info lengkapnya di Google. Tuliskan judul yang sesuai dengan kasus itu. Cari info detailnya. Kemudian hasilnya ada 2 yang harus dipresentasikan dan role play 2 menit aja, nggak lama-lama, ya. Kemudian ini pertanyaan kasusnya tadi ya, kasus yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ini pertanyaan diskusinya ada 5 pertanyaan. Oke, silakan dimulai dari sekarang.
kegiatan diskusi selesai, siswa diundi menggunakan wheel of name untuk menentukan kelompok atau peserta yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Cara ini membuat suasana belajar menjadi lebih seru, adil, dan penuh semangat. Ayo ketemuan di mana gitu. Serlok mana kan? Parahan cepet. Serlok tak parahan nih. Cepet ya. Kita jadi percaya. Iya. Kemana? Iya juga dia. Setelah kegiatan diskusi, presentasi kelompok, dan role play, saya melakukan analisis terhadap hasil pembelajaran. Secara umum, siswa sudah mampu memahami dan menampilkan nilai-nilai etika dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun dalam konteks media sosial. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti belum meratanya partisipasi antara anggota kelompok dan kurangnya kemampuan sebagian siswa dalam mengaitkan teori dengan praktik nyata. Sebagai tindak lanjut, saya memberikan umpan balik dan refleksi bersama agar peserta didik dapat menyadari kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Saya juga menegaskan kembali pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam seperti ta'awun, tablik, dan akhlak karimah dalam setiap bentuk komunikasi. Untuk memperkuat pemahaman, saya menugaskan peserta didik membuat refleksi pribadi tentang penerapan etika berkomunikasi di media sosial, serta menyiapkan diskusi terbimbing pada pertemuan berikutnya. Dengan cara ini, diharapkan siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kegiatan presentasi, role play, dan analisis, peserta didik diminta untuk mengerjakan asesmen akhir melalui EducaPlay. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Yang sudah bisa masuk bola semua.
posting atau live. Kemudian ketika kita menggunakan media sosial, gunakan kata-kata positif. Fokus pada hal yang bermanfaat. Jangan silakan membuat poster atau infografis atau video yang berkaitan dengan tema ini. Ya, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pekan depan. Melalui pendekatan problem-based learning dan deep learning, peserta didik berproses menemukan makna dan nilai dari setiap kegiatan pembelajaran. Mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar memecahkan masalah, berpikir kritis, dan menumbuhkan karakter positif dalam setiap langkahnya. Sebagai penutup, semoga pembelajaran ini menjadi pengalaman bermakna yang menginspirasi peserta didik untuk terus belajar dan berbuat kebaikan, serta berusaha bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran dengan materi etika berkomunikasi di media sosial telah terlaksana dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, khususnya kepada siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Sinar Cendekia dan tim PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 MPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.